Bab 6226. Pollard melanjutkan, kendaraan saya akan menghindarinya dan mengunggah situasinya sesegera mungkin. Setelah beberapa detik, situasinya akan disampaikan kepada kendaraan di belakang. Petik 2. Jika perbaikan selesai beberapa jam kemudian dan kendaraan kita yang lain lewat di sini, AI akan membandingkan informasi cloud dengan informasi jalan secara real-time dan menemukan bahwa jalan tersebut telah dibuka blokirnya. Dan akan segera diunggah ke cloud, sehingga kendaraan berikut tidak menerima pengingat perbaikan jalan. Jika daya komputasi kita cukup kuat, meskipun ada benda asing yang tumpah di permukaan jalan pada jalur tertentu di ruas jalan tertentu, kami dapat memperingatkan kendaraan di belakang dalam beberapa detik, dan bahkan membiarkan sistem mengemudi cerdas secara langsung membantu kendaraan di belakang untuk berpindah jalur dan menghindarinya. Maka kendaraan kita akan dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Jika terdapat cukup data besar di jalan ketika pengguna menggunakan komputer mobil kami untuk mengemudi otomatis, mereka akan menemukan bahwa kendaraan kami dapat secara mandiri meramalkan berbagai kondisi jalan dan secara mandiri menyesuaikan cara mengemudi kendaraan. Dengan cara ini, kecerdasan kendaraan kita akan jauh melebihi kendaraan sejenis kita. Pollard banyak bicara, dan akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melanjutkan dengan penuh semangat. Singkatnya, saya pribadi merasa bahwa AI memiliki kemungkinan penerapan yang tidak terbatas di bidang otomotif. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh AI selama kita tidak dapat memikirkannya. Jika benda ini benar-benar dapat digunakan, itu akan menjadi raja mutlak di bidang energi baru. Orang tua di samping tersenyum dan bertanya, "Profesor Watt, Anda tahu, keluarga Anda dan Charlie akan menyiapkan platform untuk Anda. Kami tidak hanya dapat menyediakan perangkat keras dan landasan finansial terbaik, tetapi bahkan model AI tercanggih pun dapat diintegrasikan ke dalamnya. Anda memiliki antusiasme yang tinggi terhadap aspek ini. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan bisnis besar yang selalu Anda impikan?" Pollard juga sedikit bersemangat saat ini. Ia pun mulai mengkaji ulang ajakan dari keluargaan. Seperti yang dikatakan orang tua itu, kesempatan ini jarang terjadi. Ibarat seorang penyanyi yang berkesempatan menyanyikan lagu dengan perlengkapan terbaik dunia di panggung papan atas. Selama dia sangat suka menyanyi, dia tidak akan pernah menolak. Dia telah mempelajari energi baru sejak lama. Hampir sejak Tesla membuat mobil pertamanya, antusiasmenya terhadap energi baru melampaui orang awam. Dia juga memiliki banyak ide dan ambisinya sendiri. Namun dia pernah mengajar di sekolah sebelumnya, dan dia hampir tidak menyangka bahwa ambisinya tersebut memiliki peluang untuk terwujud. Tapi sekarang, bukankah ini kesempatan besar yang dirancang khusus untuknya? Melihat Pollard jelas-jelas terharu, Charlie langsung berkata kepada Markus, Paman Watt akan segera menikah. Setelah menikah, dia mungkin tidak ingin sering-sering berpisah dengan kekasihnya. Mungkinkah kita mendirikan kantor pusat masa depan di Aurus Hill? Markus berkata tanpa ragu, tentu saja tidak masalah. Karena keluargaan secara terbuka kembali ke Tiongkok, dan semua orang sangat jelas tentang hubungan pernikahan antara kami dan keluarga Wade. Mengapa tidak membiarkan keluargaan dan keluarga Wade bersama-sama berinvestasi di perusahaan yang berkantor pusat di Aurus Hill? Dan kemudian menggabungkan aset Gauheng ke dalam nama perusahaan ini. Markus berkata kepada Pollard, ngomong-ngomong, Profesor Watt, lini produksi Gauheng ada di provinsi ini. Dan jaraknya hanya lebih dari 200 km dari Aurus Hill. Perjalanannya singkat. Ini hanya akan memakan waktu sekitar 3 jam. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda dapat bekerja di Aurus Hill dan sesekali pergi ke jalur produksi. Itu tidak akan terlalu merepotkan. Saya pikir lini produksi, teknologi, dan tingkat otomatisasi Gauheng saat ini jelas berada di belakang Remi. Peningkatan itu penting. Karena kami telah mendirikan kantor pusat di Aurus Hill, sebaiknya kami memperoleh tanah di sini dan membangun basis produksi paling maju. Ini tidak akan memakan waktu lama. Pabrik Super Tesla di Tiongkok mulai dibangun dan mulai berproduksi pada tahun yang sama. Saya yakin kita bisa melakukan ini di Aurus Hill. Pollard bertanya dengan takjub,
apakah kita benar-benar akan membangun pabrik super di Aorus Hill? Markus tersenyum dan berkata, pabrik super Tesla di China luasnya sekitar 100 juta meter persegi. Tidak butuh waktu lama untuk membangun pabrik super di Aorus Hill. Investasi tahap pertama pabrik ini kurang dari 20 miliar yuan. Kami bisa langsung berinvestasi 50 miliar yuan. Ayo lakukan sesuatu yang besar. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie, Charlie, bagaimana menurutmu? Charlie tersenyum dan berkata, karena ini adalah usaha patungan antara keluarga An dan keluarga Wade. Mari kita ambil uang tunai 20 miliar dolar AS sebagai investasi tahap pertama. Sambil mendirikan markas dan membangun tim di Aorus Hill. Kami akan memperoleh tanah dan pada saat yang sama membangun gedung perkantoran dan basis produksi kami sendiri. Bab 6227. Setelah itu, dia bertanya kepada Pollard, apa pendapat Paman Watt? Pollard tanpa sadar berkata, saya rasa pabrik tidak perlu dibangun di Aorus Hill. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Pollard berkata, Aorus Hill bukanlah kota pesisir. Jika mobil kita ingin dijual ke seluruh dunia di masa depan, kita harus memiliki pelabuhan. Mobil-mobil dikirim ke seluruh belahan dunia dengan kapal. Jika seluruh kendaraan diangkut dalam jumlah besar dari pedalaman kota ke pelabuhan, biaya transportasi terlalu tinggi dan efisiensinya sangat berkurang. Lebih baik berinvestasi langsung di kota pesisir. Dan yang terbaik adalah mendapatkan lahan di dekat pelabuhan sehingga mobil kita bisa langsung dikirim setelah keluar dari jalur produksi. Pabrik super Tesla hanya berjarak 2 km dari laut. Ketika Charlie mendengarnya menggunakan kata, kami, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan. Jadi dia tersenyum dan berkata, Paman, saya telah tinggal di Aorus Hill selama bertahun-tahun dan menyukai tempat ini. Dengan investasi sebesar itu, saya tentu berharap bisa berlokasi di Aorus Hill. Jadi saya akan membuat keputusan untuk semua orang. Pabrik super pertama kami akan berlokasi di Aorus Hill. Bagaimanapun, pasar kita harus dimulai dari pasar dalam negeri dulu. Meski Aorus Hill tidak berada di tepi laut, transportasi darat dan kereta api sangat nyaman. Dan pengiriman melalui sungai yang juga sangat nyaman. Sangat mudah untuk membuat mobil di sini dan mengirimkannya ke seluruh negeri. Saat kita mendapatkan pijakan di China, pabrik super kedua akan berlokasi tepat di tepi laut di sebelah pelabuhan seperti Tesla. Meskipun Charlie bukan penduduk asli Aorus Hill, dia telah tinggal di kota ini sejak dia berumur 8 tahun. Dan perasaannya terhadap tempat ini telah melampaui perasaannya terhadap tempat kelahirannya. Baginya, karena akan berinvestasi mobil bersama keluargaan, wajar saja jika memilih Aorus Hill. Tidak hanya dapat menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas tinggi untuk Aorus Hill. Namun hal ini juga dapat mendatangkan banyak pendapatan fiskal bagi kota ini. Setelah mendengarkan idenya, Pollard pun setuju dan berkata, kalau pabrik super pertama untuk menutupi pasar dalam negeri, maka memang tidak perlu membangun pabrik di tepi laut. Aorus Hill terletak di persimpangan utara dan selatan. Dan transportasi darat masih sangat nyaman. Lagi pula, Charlie berterima kasih kepada Aorus Hill, jadi memilih di sini berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Charlie juga mengangguk dan berkata, sejujurnya, Paman, kota Aorus Hill telah memperlakukan saya dengan baik. Saya juga berharap dapat melakukan yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang praktis untuk Aorus Hill. Jika saya bisa berkontribusi pada pengembangan Aorus Hill, itu akan sangat bagus. Pollard berkata, jika Anda ingin berkontribusi pada Aorus Hill, berinvestasi pada manufaktur kelas atas adalah pilihan terbaik. Hal ini tidak hanya dapat menyelesaikan banyak pekerjaan tetapi juga meningkatkan pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan real estate kota. Semuanya baik-baik saja, dan semakin tinggi manufakturnya, semakin banyak pula industri yang ada. Semakin sedikit polusi terhadap lingkungan. Dan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak sumber daya alam di Aorus Hill. Kemudian Pollard berkata, oh ya, jika investasi kita cukup besar dan perkembangannya cukup baik. Hal ini bahkan dapat mendorong perkembangan pendidikan di Aorus Hill secara signifikan. Dalam skala yang lebih kecil,
kami dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi kejuruan dan teknik setempat untuk menetapkan disiplin ilmu untuk posisi yang berkaitan dengan manufaktur mobil. Pabrik dengan puluhan ribu orang tidak bisa mengharuskan semuanya memiliki gelar sarjana. Banyak posisi membutuhkan pekerja terampil yang terlatih secara profesional, dan sekolah menengah teknik serta perguruan tinggi junior sangat cocok. Saat itu, kami bisa membantu sekolah vokasi dan teknik tersebut untuk membuka jurusan yang relevan, dan mempelajari ilmu dasar selama 1 atau 2 tahun. Dan kemudian magang di lini produksi kami untuk jangka waktu tertentu. Setelah lulus, mereka bisa mulai bekerja, yang juga sangat menarik bagi banyak anak muda. Apalagi banyak universitas di Aarhus Hill yang bisa masuk peringkat 4 besar di negeri ini. Universitas Tenggara, Universitas Sains dan Teknologi, Universitas Sains dan Teknologi, dan Universitas Teknologi semuanya memiliki jurusan yang berkaitan dengan teknik mesin. Dan sejumlah besar talenta kelas atas dihasilkan setiap tahun. Setelah kami mencapai skala investasi puluhan miliar RMB, kami dapat menjalin kerjasama yang mendalam dengan universitas-universitas ini. Mereka dapat menyesuaikan arah pengajaran agar lebih dekat dengan persyaratan praktik kerja kita. Dan kami juga dapat memberi mereka magang dan lingkungan kerja terbaik. Dan bahkan mendanai mereka untuk melakukan penelitian ilmiah terkait mobil dan berbagi paten penelitian ilmiah dengan mereka. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan, dan semua orang bisa mendapatkan manfaat besar darinya. Bab 6228. Charlie memuji, Paman telah mempertimbangkannya dengan sangat komprehensif. Bekerja sama dengan sekolah teknik menengah dan perguruan tinggi untuk melatih pekerja teknis, dan bekerja sama dengan universitas untuk melatih talenta-talenta kelas atas dan menginkubasi proyek penelitian ilmiah. Hal ini akan menyelesaikan masalah cadangan talenta kita di masa depan secara komprehensif. Di masa depan, akan ada banyak generasi muda berprestasi yang bergabung dengan perusahaan kami. Sampai batas tertentu, hal ini juga dapat meningkatkan daya tarik Universitas Aarhus Hill terhadap kandidat berprestasi di seluruh negeri. Ya, Pollard mengangguk dan berkata, perkembangan kota adalah seperti ini, dengan akumulasi manfaat dan kemajuan yang terus-menerus lapis demi lapis. Inilah sebabnya semua tempat berupaya semaksimal mungkin untuk menarik investasi, dan semakin besar perusahaan yang mereka tarik, semakin banyak sumber daya yang dapat disediakan oleh kota ini. Kerja sama pendidikan yang baru saja saya sebutkan akan dilaksanakan dengan sangat cepat setelah pemerintah kota membantu membangun koneksi. Kemungkinan besar jurusan terkait akan selesai tahun ini dan langsung dibuka pendaftarannya tahun depan. Pollard berkata, berbicara tentang sumber daya kota, kami harus menghubungi departemen terkait segera setelah perusahaan diumumkan untuk mencantumkan kebutuhan kami. Seperti di mana dan seberapa besar kita perlu memulai teknik sipil, dan jenis dukungan apa yang kita perlukan dari Departemen Pasokan Listrik, Departemen Pasokan Air, Departemen Pasokan Gas, dan Departemen Transportasi. Manufaktur skala besar mempunyai kebutuhan listrik yang besar. Hal ini mengharuskan Departemen Pasokan Listrik untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Saat kita memilih lokasi di masa depan, kita harus menjadikan transportasi yang nyaman sebagai prasyarat terpenting. Jika jalur pasokan listrik di sana tidak cukup untuk mendukung kebutuhan kami, kita harus meminta Departemen Tenaga Listrik untuk melakukan transformasi ketenagalistrikan pada saat yang bersamaan. Pasokan air dan gas bukanlah masalah besar. Departemen Perhubungan perlu membantu kami menyelesaikan perencanaan rute bus komuter dan rute transportasi material. Dengan bantuan mereka, kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Charlie dan keluarga Ann tidak menyangka Pollard akan mempertimbangkan masalah ini secara komprehensif. Rasanya dia sudah memiliki cetak biru yang lengkap dan tinggal menunggu kesempatan untuk mewujudkan cetak biru tersebut. Karena itu, pengakuan semua orang terhadap Pollard telah mencapai tingkat yang ekstrim, dan tidak ada orang lain yang menginginkan posisi CEO kecuali dia. Markus tersenyum dan berkata, karena semua orang telah mencapai konsensus. Ayo serang selagi setrika masih panas dan selesaikan. Keluarga Ann dan keluarga Wade akan berinvestasi bersama, dan Profesor Watt akan menjadi CEO.
Mari kita bekerja sama untuk membuat hal ini lebih besar dan kuat. Pollard juga telah mengambil keputusan saat ini dan tidak ingin melewatkan kesempatan bagus untuk menunjukkan ambisinya, maka dia berkata, "Saat saya kembali dari cuti pernikahan, saya akan memberitahu pihak kampus tentang pengunduran diri saya. Seharusnya tidak memakan waktu lama. Saya dapat berpartisipasi dalam persiapan awal dari jarak jauh terlebih dahulu." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu biarkan Paman Markus bergerak maju secara normal. Saya akan meminta keluarga Wade untuk mengirim seseorang untuk membantu. Perwakilan akan datang untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga Ann dan mencapai niat investasi." Orang tua Nicholas berkata, "Charlie, beritahu kakekmu tentang masalah ini dan lihat apakah dia bersedia datang. Sudah lama kita tidak bertemu. Saya telah menyinggung dia sebelumnya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol baik dengannya dan meminta maaf." Charlie tahu apa maksud kakeknya. Setelah orang tuanya terbunuh, keluarga Ann selalu mengeluhkan keluarga Wade. Jadi mereka mengabaikan keluarga selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga Ann dan Charlie telah bersatu kembali. Mereka juga tahu lebih banyak tentang kisah dalam selama bertahun-tahun. Jadi wajar saja mereka tidak terlalu membenci Zhongquan. Justru karena dia telah mengabaikan Zhongquan sebelumnya, Nicholas ingin menggunakan kesempatan ini untuk berdamai dengan keluarga Wade. Meski putri dan menantunya sudah tidak ada lagi, cucunya masih di sana, dan kedua keluarga tersebut masih mertua dan saudara. Karena mereka adalah saudara, masuk akal untuk lebih sering berkunjung. Mendengar hal tersebut, Charlie pun berharap kedua keluarga bisa benar-benar rujuk. Dulu, dia juga menyalahkan kakeknya yang mengusir orang tuanya keluar rumah. Namun kemudian ia menyadari bahwa semua itu dilakukan dengan sengaja oleh ayahnya agar tidak menyeret mereka ke bawah. Jadi kebencian di hatinya telah hilang. Meskipun sebenarnya dia telah menjadi kepala keluarga Wade, dari sudut pandang orang luar. Kepala keluarga tetaplah kakeknya, jadi sebaiknya dia mengambil kesempatan ini untuk membiarkan kakeknya datang ke Aurus Hill agar kedua belah pihak bisa bersatu kembali dengan baik. Jadi dia setuju dan berkata, "Baiklah, kakek, saya akan menelepon kakek sebentar lagi untuk mengetahui apa yang dia katakan." Saya tidak berpikir dia akan menolak. Jika waktunya sudah ditentukan, kita akan makan bersama dan mengobrol. Oke, Nicholas mengangguk dengan berat dan berkata dengan emosi. Keluarga Ann memang terlalu berlebihan terhadap Zhongquan selama beberapa tahun ini. Jika saatnya tiba, saya akan bersulang untuknya segelas anggur dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Bab 6229. Charlie merasa ini memang kesempatan bagi keluarga Wade dan keluarga Ann untuk berdamai. Lagi pula, tidak nyaman baginya untuk muncul saat ini. Tapi keluarga Wade dan keluarga Ann telah menjadi saudara selama bertahun-tahun. Meski sudah lama ada banyak keluhan. Kini setelah keluarga Ann datang ke Tiongkok, wajar jika mereka ingin memulihkan hubungan mereka dengan keluarga Wade. Dan hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan dari dunia luar. Jadi, Charlie setuju tanpa ragu-ragu, dan berencana meminta kakeknya datang ke Aurus Hill ketika dia kembali. Sehingga kedua belah pihak dapat bertemu dan membicarakan masalah tersebut. Dan omong-omong, finalisasikan kerjasama tersebut. Pollard pun siap mengundurkan diri dari Aurus Hill Finance dan membantu sepenuhnya keluarga Ann dan Charlie mengembangkan bisnis manufaktur mobilnya. Setelah arahan umum diselesaikan, dia bertanya kepada keluarga Ann dan Charlie. "Karena kami akan mendirikan merek mobil baru, saya ingin tahu apakah Anda pernah memikirkan nama merek apa untuk itu?" Semua orang tidak dapat menemukan inspirasi untuk sementara waktu. TC yang dari tadi diam berkata, "Karena ini adalah kerja sama antara keluarga Ann dan Charlie. Mengapa tidak menyebutnya Anchen Otomobil? Kombinasi nama keluarga Ann dan nama Cina Charlie." Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi, saya tidak bisa mengajukan investasi ini. Keluarga Wade harus melapor. Menyebutnya Anchen mungkin tidak masuk akal bagi orang luar." TC bertanya padanya, "Kalau begitu, sebut saja Ann Wade." Marsekal menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seorang Wade terdengar aneh. Tidaklah cukup megah untuk menjadi nama mobil.
Markus tersenyum dan berkata, Remy Otomobil diberi nama berdasarkan makanannya, kedengarannya oke. Marshall berkata, itu karena mereka telah berkecimpung dalam bisnis telepon seluler selama bertahun-tahun. Dan kesadaran perusahaan serta mereknya sudah lama dikenal. Situasinya berbeda bagi kami. Saat semua orang tidak bisa memikirkan nama yang cocok. Orang tua itu tiba-tiba berkata, izinkan saya menyarankan satu. Semua orang memandang lelaki tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Orang tua itu menghela nafas ringan, lalu berkata dengan keras. Menurutku itu seharusnya disebut Changying. Berubah. Semua orang tercengang untuk sementara waktu. Tak ada yang menyangka kalau nama yang dilamar lelaki tua itu sebenarnya adalah menantu tertua yang sudah hampir 30 tahun meninggal. Pada saat ini, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, berubah. Nama ini telah melekat di pikiran saya selama hampir 30 tahun. Setiap kali saya memikirkan sosok penuh semangat tahun ini, saya merasa malu dan merasa berhutang terlalu banyak padanya. Jika saya bisa menggunakan namanya untuk menciptakan merek mobil kelas dunia, itu akan menjadi bagian dari kenanganku dan kamu untuknya. Setelah itu, orang tua itu berkata, selain itu, nama Changying sangat berarti bagi kami orang Tiongkok. Orang hebat itu pernah berkata, jika rumbai panjang sudah ada di tangan hari ini, kapan naga biru itu akan diikat? Dua kata ini tidak hanya mewakili kekuatan dan semangat revolusioner, tetapi juga konsep artistik tentang keberanian dan semangat kepahlawanan di medan perang. Jika Anda menutup mata, itu seperti melihat seorang jenderal muda kuno menunggangi kuda perang dan menyapu ribuan pasukan. Sepasang pita merah di belakang helmnya berkibar tertiup angin saat dia berlari kencang di atas kudanya. Itu sangat menarik. Saat semua orang mendengar ini, mata mereka masih sedikit merah. Changying Wade, putra kedua dari keluarga Wade. Suatu eksistensi yang begitu mempesona di kalangan masyarakat Tionghoa di seluruh dunia pada saat itu. Sangat disayangkan ia meninggal dalam usia muda dan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di panggung dunia. Konsepsi artistik yang digambarkan lelaki tua itu sungguh mengasyikkan. Semua orang sepertinya melihat sang jenderal berlari kencang di medan perang dan rumbai merah berkibar tertiup angin. Bab 6230. Marshall adalah orang pertama yang mengutarakan pendapatnya dan berkata dengan penuh persetujuan. Bagus. Besar, mengganti mobil, saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Markus mengangkat tangan kanannya. Orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah saudara ipar saya. Saya setuju 100% untuk menamainya dengan namanya. Paman ketiga Martel juga mengutarakan pendapatnya. Saya tidak keberatan. Saya juga. TC segera mengangkat tangannya. Pollard hanya bisa mengagumi, mobil yang berganti. Nama yang bagus. Benar-benar nama yang bagus. Kalau logonya bisa didesain seperti rumbai panjang berwarna merah mengalir, pasti akan sangat berwarna. Duncan mengangkat tangannya saat ini dan berkata dengan malu-malu. Itu, meskipun itu tidak ada hubungannya denganku. Saya masih ingin mengatakan bahwa Changying Otomobil, nama ini sangat mendominasi. Sempurna. Paman An, itu pasti kamu. Nicholas tersenyum dan berkata, nak, berhentilah menyanjung. Setelah itu, dia memandang Charlie dan berkata dengan serius. Charlie, Changying adalah nama ayahmu. Apakah akan menggunakan namanya pada merek mobil kami tergantung pendapat Anda. Andalah yang berhak mengambil keputusan akhir. Mata Charlie sudah basah saat ini. Sudah hampir 30 tahun sejak orang tuanya pergi. Dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana cara memperingatinya. Kini kakeknya mengusulkan untuk menggunakan namanya sebagai merek mobil yang akan didirikan. Dan Charlie juga sangat bersemangat. Jika suatu saat Changying Otomobil bisa menyebar ke seluruh negeri bahkan dunia. Bukankah itu akan menjadi penghiburan bagi arwah ayahnya di surga? Dengan pemikiran ini, Charlie berkata, saya tidak keberatan. Nicholas menunggu pernyataan Charlie. Melihat Charlie tidak keberatan, dia langsung menamparkan meja dengan penuh semangat dan berseru. Karena Charlie tidak keberatan, maka masalah ini diselesaikan. Nama perusahaan yang terdaftar adalah Changying Automobile Co., Ltd.,
dan merek mobilnya adalah Changying Otomobil. Cepat dan segera atur pendaftaran merek dagang. Dan daftarkan semua kategori merek dagang yang dapat didaftarkan oleh Changying. Setelah itu, ia berkata, kita harus menemukan tim desain terbaik untuk merancang logo yang paling mengesankan. Idenya harus didasarkan pada gagasan Profesor Watt. Kami membutuhkan rumbai panjang yang berkibar tertiup angin, dan warnanya harus merah Cina. Siapapun yang bisa mendesain logo yang memuaskan saya pribadi akan memberinya 10 juta. Pollard hanya bisa menghela nafas, Tuan. An memutuskan namanya, dan tiba-tiba saya merasa sedikit bersemangat dan percaya diri. Seolah-olah hal ini sudah mempunyai jiwa. Jika jiwa ada di sana, itu pasti akan berhasil. Kata-kata Pollard tidak berarti pujian apapun. Ia benar-benar merasa keputusan penamaan itu seperti sentuhan akhir yang langsung menyublimkan persoalan tersebut. Changying Otomobil, terlepas dari hal lain, momentum dan konsepsi artistik dari namanya saja sudah pasti tak tertandingi di antara kendaraan energi baru dalam negeri. Terlebih lagi, nama ini sangat berarti bagi Charlie, keluarga Wade, dan keluarga An. Itu mewakili ayah Charlie, putra kedua dari keluarga Wade, dan menantu dari keluarga An. Mengumpulkan kekuatan Charlie, keluarga An, dan keluarga Wade, atas nama Changying. Jika gagal saat ini, itu tidak dapat diterima. Pollard juga merasa memikul beban berat di pundaknya. Dia harus melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan semua orang. Kalau tidak, dia akan malu menghadapi orang yang lebih tua. Orang tua itu juga sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Pollard. Dia tidak bisa menahan tangisnya dan berkata dengan keras, Profesor Watt benar, perubahan adalah jiwa dari merek ini. Sekarang jiwanya sudah ada, Profesor Watt dan yang lainnya akan bekerja keras untuk menyempurnakan daging dan darah merek ini sedikit demi sedikit. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu, kamu tidak boleh meremehkan nama Changying apapun yang terjadi. Nada merek ini sama seperti Changying sendiri. Ia harus siap bertarung, tidak takut, dan tak terkalahkan.